Selamat malam Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersama akan beribadah di ibadah firman dan doa. Sebelum itu saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita. Kita mau bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Bapak Saudara, kita sebenarnya tidak layak karena kita berdosa untuk datang kepada Dia. Tetapi karena kematian Kristus di atas kayu salib, itu membawa kita boleh datang kepada Bapa dan memanggil Dia sebagai Bapa. Mari kita mengingat pengorbanan itu sambil kita pujikan KPPK 164, dekat ke salibmu. Bait yang ketiga, salibmu Tuhan, sandaranku, ku rindu kasihmu selama aku hidup. Salibmu sandaranku, ku rindu kasihmu selama aku hidup. Ku mau taat pada salibmu, salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam sorga telah ada berhenti. Salibmu, salibmu Tuhan, salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam sorga telah ada perhentian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang boleh menyelamatkan kami, yang boleh menebus setiap dosa-dosa kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang begitu mengasihi kami seperti Engkau, Tuhan. Ampunilah kami ketika di dalam kehidupan kami
masih sering saja tidak taat pada Tuhan ataupun lalai menjaga kehidupan kami, yang seringkali jatuh dalam dosa. Ampunilah kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat dengan sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, saat ini kami ingin datang pada Tuhan untuk bersama di dalam ibadah, firman, dan doa ini. Tuhan yang pimpin dan tolong kami, agar kami boleh mengikuti dengan baik, dan boleh mengingat bahwa pengorbanan Tuhan ini pun juga dapat kami salurkan kepada orang lain, supaya orang lain boleh mengenal kasih Tuhan yang begitu luar biasa ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang tolong ibadah kami dari awal pertengahan ke akhirnya semoga berjalan dengan baik. Kami menyerahkan doa kami dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari kita mempersiapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Kita pujikan KPPK nomor 370, Ku Utus Kau. Bersandarkan rahmat-Mu, mengalahkan kuasa kegelapan. Bersandarku mengalahkan seteru, ku utus Kau berperang bagiku. Ku utus Kau lepaskan yang dibelenggu, firman-Ku lah bebaskan mereka. Maut dosa tak lagi mengikatnya, ku utus Kau mencari yang bait yang ketiga. Ku utus Kau meskipun Kau yang lemah, ku berikan damai sejahtera, dan kuasa kan ku beri padamu. Ku utus Kau berbuah lebatlah. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Musa Yunus. Saya persilakan tempat dan waktu. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kesempatan yang indah kembali Engkau berikan pada kami, jemaat yang Engkau kasihi, untuk boleh datang ke hadirat Tuhan. Dan pada malam hari ini kami rindu kembali disapa oleh firman Tuhan. Kami mau ya Tuhan supaya hidup kami sepenuhnya sepadan dengan kehendak Tuhan. Kami rindu ya Tuhan supaya apa yang kami lakukan merupakan ibadah kami yang sejati. Terima kasih ya Bapa di surga, Engkau memberkati pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dasar firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita dalam kebaktian firman dan doa malam ini, saya ambil dari kitab Roma pasal 12, ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita menyaksikan cuplikan video klip tentang seorang surfer yang suka bermain selancar dari New Zealand yang mempunyai pengalaman hampir meninggal karena digigit ubur-ubur beracun. They say the best surfer in the world is having the most fun. It's not about competition.
It's simply about the moment. When you feel it, you've come the closest you can get to touching eternity. Mom, if I don't do this now, I never will. Let your heart skip a beat. Don't hold on so tight. Leaving home, my mom had a premonition something might happen to me on this trip. And my dad, well, he just wants me to get ahead in life. And me, well, I just want to get out there and discover freedom. I just left home and I'm doing it, the whole endless summer thing. Every year that you What two old boys like you doing out in this muddy desert, right? Surfing. In a place like this, it's easy to get lost in the moment. Beautiful culture, new and exotic, awakening the senses and the whole body. Annabelle. Yeah. Promise that you'll never go. Good chick, isn't it? I think I'm falling in love with her. Teach me everything to know my soul. Are you gonna tell me about this perfect wave? It's almost as if time stands still. And I fall. Time can stand still. I may never leave this beautiful island. At least not in this body. Ian's in trouble. I'm dying. I'm dying. Deeper into My life has changed forever. Let me tell you what happened to me. and I fall. Like a perfect wave for you. Seperti yang baru saja kita saksikan, Ian adalah seorang atlet surfer yang tidak mempedulikan kehidupan rohani. Walaupun dia dilahirkan di dalam keluarga Kristen, dia sama sekali tidak mempedulikan masalah rohani dan menghabiskan banyak waktu hanya untuk bermain selancar saja. Ian sedang melakukan hobinya surfing di Mauritius, yaitu sebuah pulau di benua Afrika. Pada saat ia digigit oleh 5 ekor ubur-ubur jenis yang terganas. Ia nyaris meninggal dan sempat merasakan seperti berada di neraka. Di saat sekarat itulah Ian berdoa dan doanya dijawab Tuhan. Pada saat ia hampir meninggal, ia merasakan keajaiban kasih Tuhan untuk pertama kalinya. Di saat sekarat itulah Ian diminta Tuhan untuk memaafkan orang-orang yang tidak mau menolongnya pada waktu ia hampir meninggal. Karena kebesaran hatinya mampu mengampuni, Ian sembuh dan ditolong oleh Tuhan. Hal itu sungguh di luar dugaan dokter karena biasanya pasien dengan kecelakaan serupa akan meninggal dunia. Ian kini menjadi seorang rohaniwan. Kisah hidupnya dijadikan film berjudul The Perfect Wave. Ian yang mendapat jamahan kasih Kristus sungguh mengalami perubahan di dalam hidupnya. Sekarang dia menjadi seorang rohaniwan. Pembaharuan budi sebagai persembahan hidup dan bentuk ibadah yang sejati itulah yang ditulis oleh Rasul Paulus. Roma pasal ayat yang pertama adalah 2 ayat yang sangat penting dalam kitab Roma. Karena 2 ayat ini yang menjadi fondasi dan inti yang penting atas semua perintah, nasihat, dan panggilan daripada firman Allah. Bagaimana kita hidup dan bagaimana kita menyatakan spiritualitas kita, etika kita, kelakuan kita kepada dunia ini. Marilah kita lihat 2 ayat ini bicara dari awal, yaitu fondasi, dan bicara sampai akhir, yaitu sempurna. Paulus berkata, karena itu demi kemurahan Allah, inilah yang menjadi awal atau fondasi hidup kita, yang dimulai oleh kemurahan Allah.
belas kasihan Allah. Fondasi hidup kita bukan kepada apa yang kita raih dan kita capai, tapi hidup kita ditopang oleh apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan sepenuhnya bagi kita. Kita tidak boleh lupa apa yang kita miliki saat ini adalah karena Kristus sudah membayar hutang kita terlebih dahulu. Lalu Paulus mengatakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat ini luar biasa indahnya, mencakup seluruh hidup Kristen kita, dari awal sampai akhir. Dan kita menjalani hidup ini kepada tujuan apa yang mau kita capai di situ. Bukan keinginan kita, bukan target kita, bukan sasaran kita. Tapi apa yang menjadi tujuan kita adalah supaya kita boleh menjalankan kehendak Allah di dalam hidup kita. Paulus mengatakan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagaimana kita mengerti hal ini, saudaraku? Pertama, hidup kita adalah sebuah ibadah kepada Allah. Di mana kita berada, kemana kita pergi, pada aspek apapun, kita tahu itu adalah sebuah ibadah. Konsep yang Paulus berikan ini menggenapkan apa yang Tuhan Yesus pernah katakan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai dengan 23. Kita bukan saja datang ke gereja, baru kita mengatakan bahwa kita beribadah. Kita bukan pada waktu berdoa, bernyanyi, memberi uang persembahan, mendengarkan khotbah, baru kita bilang kita beribadah. Terlebih daripada itu, setiap jam, menit dan detik yang kita jalani adalah suatu ibadah. Dengan demikian, waktu malam kita berdoa dan membaca Alkitab sebelum tidur, waktu kita pergi bekerja, waktu kita mengerjakan segala sesuatu, semua adalah ibadah kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, hal yang kedua, terjemahan bahasa Indonesia mengatakan, itulah ibadahmu yang sejati. Your true worship. Kata yang dipakai Paulus dalam bahasa Yunani, yaitu ibadah yang berdasarkan pikiran. Dengan demikian, iman Kristen bukan iman yang berdasarkan tahayul atau mistik yang tidak masuk akal dan irasional. Ibadah orang Kristen bukanlah ibadah yang sekedar ritual atau ibadah yang tidak memasukkan pikiran, perasaan, emosi, dan hati yang benar. Maka ibadah orang Kristen menghasilkan hidup yang teratur dan benar dan menjadi kesaksian hidup yang indah. Ibadah yang merubah kelakuan hidup. Jadi, intinya adalah ibadah yang orang bisa pahami, ibadah yang membuat orang bertumbuh secara etika dan secara moral di dalam kehidupan mereka. Ketiga, secara praktis Paulus mengatakan ibadah itu kita jalankan dengan dua sikap. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Di ayat yang kedua. Pada waktu Paulus mengatakan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi pada saat yang lain Paulus mengatakan, aku berusaha untuk menyenangkan semua orang. Kita melihat dua kontras ini muncul. Dua hal yang kelihatan seolah-olah bertolak belakang.
Ini penting sekali bagi kita untuk memahaminya. Sebab kalau kita salah memahami, maka kita akan jatuh ke dalam sikap yang salah juga. Kita tidak mau sama seperti dunia ini. Bisa jadi kita menjadi orang Kristen yang aneh dan antik dan tidak relevan kepada dunia ini. Memang kita bukan dari dunia ini, tetapi saudaraku, kita masih tinggal di dunia ini. Disitulah ketegangan hidup sebagai orang Kristen. Paulus mengatakan, aku berusaha sebisa mungkin hidup sesuai dengan sekitarku. Tujuannya apa, saudaraku? Yaitu untuk memenangkan mereka. Tetapi pada saat yang sama, Paulus bilang, janganlah hidup serupa dengan dunia ini. Bagaimana dua hal ini dapat kita aplikasikan sebagai prinsip hidup kita, saudaraku? Prinsip yang pertama adalah Injil harus masuk dan tidak boleh asing dengan sekitarnya. Misalnya, pada waktu Hudson Taylor masuk ke daratan China, dia mengganti baju baratnya dan memakai jubah tradisional China, yaitu cheongsam. Dan rambutnya dikepang panjang dan merangkul kultur dan budaya China. Jadi, prinsip di mana kita hidup tidak asing dan betul-betul at home dengan kultur di mana kita ada. Dengan demikian, di situ Injil tidak dianggap sebagai barang asing dan tidak bisa diterima oleh sekitar kita. Lalu prinsip yang kedua, yaitu semua yang ada di dalam hidup kita harus dipandang sebagai instrumen pelengkap untuk mempermudah perjalanan kita hidup dalam dunia ini. Apa saja yang ada dalam hidup saudara, yang menjadi milik saudara sekarang, lihat itu semua sebagai pelengkap yang menyertai hidup saudara di dunia ini supaya mempermudah perjalanan hidup saudara. Semua yang ada di dalam hidupmu tidak boleh menjadi tujuan akhir di hidupmu. Ini dua prinsip yang penting yang harus kita pegang dalam hidup kita sebagai duta-duta Injil Kristus dan sebagai misionari bagi sekitar kita. Pertama, kita dipanggil oleh Tuhan menjadi berkat di dalam masyarakat di mana kita hidup dan berada, yaitu bagaimana kita membawa Injil bisa relevan bagi hidup sekarang. Tetapi pada saat yang sama, kita tidak boleh menganggap dunia ini adalah rumah kita dan kita akan tinggal selama-lamanya di sini. Kita mempunyai prinsip mental peziarah, yaitu mental orang yang sedang merantau. Perlukah kita mempunyai uang, saudaraku? Oh, perlu. Tetapi mencari uang sebanyak-banyaknya bukanlah menjadi tujuan hidup kita. Uang harus dan hanya menjadi instrumen pelengkap yang menyertai hidup kita. Demikian juga rumah, karir, profesi, bahkan talenta. Semua itu adalah instrumen pelengkap. Itulah arti mental peziarah. Kita hidup dengan mentalitas sebagai musafir atau orang perantau di dunia. Maka inilah yang harus kita simak ketika Paulus mengatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia, karena kita tidak seterusnya dan selama-lamanya tinggal di dunia ini. Dunia ini bukan menjadi fokus hidup kita. Cara dunia berpikir, sifat dunia yang egosentris, dan ketamakan dunia ini, itu semua tidak boleh menjadi hal yang membentuk pikiran kita. Kita tidak boleh
mengukur kesuksesan kita dengan ukuran dunia ini. Dan ayat ini sekaligus mengingatkan kita harus berpartisipasi dalam hal apa saja di dunia ini. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang memiliki sikap separasi, eksklusif, terasing menyendiri, dan mempunyai hidup rohani yang tidak relevan. Lalu bagaimana kehidupan kita dalam dunia ini? Pertama, senantiasa sadar hidup kita ada oleh karena belas kasihan Tuhan, oleh karena keselamatan di dalam Yesus Kristus. Aku telah dibayar lunas, maka konsekuensi logisnya hidupku ini bukan milikku lagi. Ini adalah ibadah bagi Tuhan. Jadi segala yang kita kerjakan senantiasa memuliakan Allah. Itulah ibadah. Kedua, Paulus bilang kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Bagaimana pengaruh saudara di dalam dunia ini? Saudara tidak akan pernah menjadi orang Kristen yang mempengaruhi dunia ini kalau dunia ini melihat cara hidup saudara tidak ada bedanya dengan mereka. Prinsip nilaimu, lifestyle hidupmu dipatok dengan dua hal ini. Aku tidak boleh hidup sama seperti dunia ini, tetapi aku dipanggil Tuhan untuk berpartisipasi aktif dalam dunia ini. Aku bukan orang aneh dalam dunia ini, tetapi aku harus menjadi saksi kepada dunia ini, berani menghadapi prinsip yang tidak benar. Saudaraku, sebagai orang Kristen, kita terkadang menghadapi situasi yang sangat sulit, di mana kita tidak bisa lagi dengan bebas memberikan nasihat kepada orang karena tidak ada hukum yang melindungi. Sebagai institusi sekolah, gereja, dan pelayanan kepada masyarakat, kita menghadapi tantangan yang tidak mudah. Dan kita tidak habis-habisnya menghadapi tuntutan dari orang terhadap iman kita. Jadi, siapkah kita menjadi orang Kristen yang akan kehilangan banyak hal karena mempertahankan iman kita? Siapkah kita, saudara? Itu adalah tantangan hidup kita. Hidup sebagai orang Kristen. Kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Walaupun kita mungkin mengalami berbagai kesulitan dan penderitaan. Kita tahu, kita hidup di dalam dunia yang sudah rusak. Pada waktu hal-hal seperti itu terjadi di dalam hidup kita, kita hanya bisa mencintai dan mengasihi. Itu artinya kita akan berusaha sebaik mungkin, sebisa mungkin, supaya orang itu bisa dimenangkan bagi Kristus. Saudara mungkin akan menghadapi pelayanan kepada orang-orang yang mengalami kehancuran dalam rumah tangga, masalah di dalam seksualitas, dan sebagainya. Kita harus mencintai, mengasihi, dan kita harus merangkul mereka. Tetapi pada saat yang sama, senantiasa ingatkan pada orang-orang itu tentang iman dan pengharapan kita di dalam Kristus. Kita harus menolak dosa orang, tetapi kita harus memeluk dan merangkul orang-orang yang berdosa, supaya dia bisa mendapatkan keselamatan dan pembenaran di dalam Yesus Kristus. Ketiga, Paulus berkata, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, saudaraku, panggilan Paulus untuk kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah dalam pembaharuan budi. Kita bisa mempraktikkan kehendak Allah yang benar.
melakukan hal yang memperkenankan Allah, menyenangkan Allah, menjadi tujuan hidup kita. Apa itu kehendak Allah bagi kita di dalam Alkitab? Ada dua bagian besar. Yang pertama, kehendak Allah yang berdaulat, yaitu berbicara mengenai apa yang sudah Allah tentukan di dalam kekekalan, yang pasti tidak akan gagal. Misalnya, Yesus mati di kayu salib adalah kehendak Allah. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kehendak Allah yang bersifat perintah, yaitu sesuatu kehendak Allah yang bersifat moral, sesuatu kehendak Allah yang Dia sampaikan kepada kita supaya kita menjalani dan melakukannya. Kita bisa melihat misalnya di 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ketiga. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, supaya kamu menjauhi percabulan. Dan 1 Tesalonika pasal 5, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Saudaraku, pada waktu Paulus memanggil kita untuk menjalani kehendak Allah di dalam hidup kita, jangan berpikir bagaimana mencari tahu apa kehendak Allah bagimu 5, 10 tahun yang akan datang. Bagaimana dengan rencana hidup kita? Bagaimana dengan keputusan besar yang harus kita ambil? Bagaimana rencana bagi perusahaan? Bagaimana meniti masa depan dan sebagainya? Apakah kita harus tahu kehendak Allah dan apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan dari hidup kita? Jawabannya, kita tidak perlu tahu, saudaraku. Yang kedua, kita juga tidak punya sarana untuk mengetahuinya. Kita perlu mimpikah? Apakah kita perlu Tuhan memberikan penampakan? Banyak hal yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Apakah karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, lalu membuat kita lumpuh dan tidak melangkah dalam hidup ini? Biasanya, kalau kita mau mencari kehendak Allah untuk merencanakan hal-hal ke depan, akhirnya kita baru mengatakan ini kehendak Allah. Kalau semuanya berjalan dengan lancar. Saudaraku, lancar tidaknya perjalanan hidup kita tidak boleh menjadi patokan. Ini adalah kehendak Allah atau bukan. Karena tidak semua yang jalannya lancar adalah kehendak Allah. Dan tidak semua yang tidak lancar adalah bukan kehendak Allah. Lalu, orang juga sering mengambil keputusan dan kesimpulan adalah kehendak Allah apabila pintu terbuka. Tetapi selanjutnya tiba-tiba terhambat, maka kita buru-buru mengambil kesimpulan Tuhan tidak menghendaki kita mengambil jalan ini. Kita tidak boleh memakai kedua prinsip ini, saudaraku. Karena pada akhirnya kita tidak menjadi orang Kristen yang sungguh bertekun. Kalau setiap kali ada kesulitan, ada hambatan, ada tantangan, kita langsung meninggalkan dan belok ke tempat lain. Pertanyaan kita bukan apa kehendak Allah untuk masa depanku. Karena kita tidak bisa tahu jalan kita ke depan. Yang ada ialah pada waktu kita menengok ke belakang, barulah kita melihat dengan indah. Ternyata Tuhan sudah menenun hidup kita. Jadi, apa yang Paulus maksudkan pada waktu mengatakan melakukan kehendak Allah itu, ia tidak bicara mengenai perencanaan apa yang perlu di depan.
bagaimana hidup ke depan. Paulus tidak bicara itu, saudaraku. Paulus memanggil kita untuk melakukan perintah Allah. Itu semua kita dapatkan di dalam Alkitab kita. Maka taatilah dan jalanilah firman Allah di situ. Dan Dia akan memberikan janji ini. Kalau engkau taat, hidupmu akan berjalan menuju kepada tujuan yang benar. Kalau engkau taat, pasti hidupmu menyenangkan Allah. Kalau engkau taat, Tuhan pasti akan menenun hidupmu indah dan baik di hadapannya. Firman Tuhan mengatakan, kehendak Allah adalah kesucianmu. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ketiga. Maka berjalanlah, taatlah pada perintah Tuhan di dalam hidup kesucianmu. Ini yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Setiap hari kita bangun pagi senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Itu adalah hal-hal praktis yang Tuhan sudah berikan kepadamu di dalam firman-Nya. Maka dorongan saya, biarlah hidup kita penuh limpah, terendam dan tenggelam di dalam firman Tuhan. Di dalam situasi apapun. Pada waktu Paulus di penjara, dia berpesan kepada Timotius untuk membawa gulungan-gulungan kitab suci. Karena dia membutuhkan untuk membaca firman Allah, menata hati dan pikirannya, dibenamkan dengan indah oleh firman Allah. Paulus tidak tahu apakah bisa lepas dari penjara, mati sengsara atau tidak. Itu tidak perlu kita tahu. Dan bukan di situ yang menjadi tujuan kita memahami kehendak Allah. Saya rindu, saudaraku, firman Tuhan terus-menerus memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga terjadi transformasi yang Paulus katakan di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Nya yang sekali lagi memanggil kita untuk berjalan di dalam ketaatan kepada kehendak-Nya. Kiranya Tuhan memimpin dan memberkati kita semua, karena kita ingin mengikut Tuhan lebih sungguh. Dan biar Tuhan menuntun dan memimpin setiap kita untuk menyatakan kasih dan kebenaran Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Hidup yang memperkenankan Tuhan. Kiranya kita dengan sadar dan baik-baik menjalani hidup ini sebagai seorang Kristen musafir yang tidak perlu menggenggam, tidak menganggap segala sesuatu materi sebagai hal yang harus kita genggam dan kejar terus, karena tidak akan selama-lamanya dan tidak akan pernah mungkin apa yang ada di tangan kita menjadi sesuatu yang permanen bagi kita. Saya akan menutup khotbah malam ini dengan kisah seorang yang tidak begitu dikenal, yaitu Mordecai Ham. Mungkin kita semua kenal siapa Billy Graham, si penginjil besar abad ini yang memenangkan jutaan orang bagi Kristus. Tapi tahukah saudara, siapa yang mempertobatkan Billy Graham? Dialah Mordecai Ham, seorang bekas petinju bayaran yang dipakai oleh Tuhan. Billy Graham berusia 17 tahun pada saat Mordecai yang telah menjadi penginjil itu datang ke kota Charlotte, Amerika Serikat. Mordecai Ham adalah seorang penginjil yang berapi-api dan suka menunjuk kepada orang yang berdosa secara langsung. Ia datang ke kota Charles dan
mereka menolak izinnya untuk membangun tenda untuk KKR. Namun dengan pertolongan orang awam, bekas petinju itu memasang tenda tepat di luar batas kota. Pada saat Billy menghadiri KKR yang diadakan, walaupun Mordekai hampir tidak menunjukkan jarinya kepada Billy, namun demikian Billy mendapat pukulan dari khotbah. Pada saat pengkhotbah itu berkata, malam ini ada orang yang sangat berdosa di sini. Pengkhotbah itu mengakhiri khotbahnya dan memberi undangan untuk orang-orang yang mau bertobat. Dan pada malam itu juga Billy Graham tidak dapat tahan lagi, dan dia bertobat menerima Yesus sebagai juru selamat. Bapak, Ibu, dan saudaraku, Mordekai Ham, seorang bekas petinju bayaran, mempersembahkan hidupnya kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Ia mengalami pembaharuan hidup dan melaksanakan kehendak Allah dalam hidupnya. Dan hal itu sungguh menyenangkan hati Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mempersembahkan hidup kita sebagai ibadah yang sejati? Apakah kita sudah dan sedang melaksanakan kehendak Allah dalam hidup kita? Apakah kita mengalami pembaharuan hidup? Apakah kita menyenangkan hati Allah? Kiranya Tuhan menolong setiap kita sehingga kita mampu melaksanakan firman yang kita dengar malam ini. Amin. Mari kita mengambil saat hening sejenak, membiarkan firman Tuhan boleh meresap ke dalam hati kita. Saat ini mari kita bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa Bapak Ibu Saudara. Yang pertama saya mengajak kita berdoa untuk komisi diakonia di gereja kita. Kita berdoa agar Tuhan boleh terus memakai diakonia, tim diakonia ini untuk terus menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Kita juga berdoa untuk setiap donatur dan persembahan yang diberikan. Semoga boleh dipergunakan dengan baik di dalam memberikan sesuatu untuk orang lain dalam bentuk apapun. Mari kita berdoa, kita dukung komisi diakonia ini dalam doa. Bapak, saat ini kami ingin berdoa ya Tuhan untuk komisi diakonia di dalam gereja kami. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pengurus yang ada di dalamnya. Tuhan yang terus tolong mereka, sertai mereka di dalam mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan diakonia, supaya mereka boleh diberikan hikmat Tuhan dalam setiap memutuskan ataupun rapat. Tuhan yang pimpin juga supaya komisi diakonia ini ya Tuhan boleh menjadi berkat bagi sekitar kami, bagi orang-orang yang ditolong, bagi orang-orang yang dibantu. Semoga tangan Tuhan dan kasih Tuhan boleh tersalurkan kepada mereka, dan mereka boleh melihat Tuhan adalah Tuhan yang baik dan Tuhan yang mengasihi mereka juga. Kami berdoa juga semoga setiap apapun dana yang masuk, semoga boleh dikelola dengan baik oleh tim diakonia, dan dana itu boleh dipergunakan dengan baik ya Tuhan,
untuk menolong mereka yang membutuhkan. Tuhan yang sertai, Tuhan yang pimpin komisi ini. Tuhan, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk rekan, teman, sahabat kita yang belum percaya kepada Tuhan. Mungkin kita memiliki rekan, teman, sahabat yang belum percaya kepada Tuhan. Kita berdoa semoga lewat kehadiran kita mereka boleh mengenal kasih Tuhan yang begitu besar itu. Mereka boleh mengenal Kristus yang sudah mati bagi setiap orang-orang yang berdosa, yang percaya kepadanya. Kita berdoa kalau Bapak Ibu Saudara tahu dan punya kenalan yang belum mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara boleh sebutkan namanya di dalam doa Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa, kita buka suara kita. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman, sahabat, rekan kerja kami yang belum percaya kepada Tuhan. Kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Semoga Tuhan yang boleh menolong setiap mereka, membuka hati mereka untuk mereka boleh mengenal Tuhan dan Injil Tuhan. Kami doa semoga setiap kehadiran kami Tuhan itu pun juga boleh menjadi berkat bagi mereka. Mereka boleh melihat Kristus di dalam diri kami. Mereka boleh melihat terang di dalam diri kami. Dan mereka boleh mengenal Kristus itu yang sudah mati bagi setiap orang yang berdosa yang percaya kepadanya. Tuhan yang pimpin dan tolong supaya kehadiran kami ini Tuhan bukan hanya kehadiran yang biasa saja, tetapi kami boleh berdampak bagi sekitar kami, khususnya bagi rekan kerja kami, teman kami, dan sahabat kami. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan diri kami, menyerahkan mereka juga dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin supaya apapun yang kami kerjakan boleh menjadi berkat bagi mereka, dan mereka juga boleh membuka hati mereka untuk Injil dan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Yang ketiga, Bapak Saudara, mari kita berdoa. Kita katakan tentang pergumulan pribadi kita di hadapan Tuhan. Kita ceritakan apa yang sekarang kita sedang gumulkan, kita rasakan. Kita berdoa. Semoga Tuhan yang boleh menolong kita dan kita boleh terus bersandar kepadanya. Saya berikan waktu pribadi Bapak Ibu Saudara untuk berdoa kepada Tuhan dan menceritakan segala pergumulan dan keluh kesah Bapak Saudara. Bersyukur karena kami boleh menaikkan seru dan doa kami pada hari ini. Tuhan, kami menyerahkan doa-doa kami dalam tangan Tuhan, dan percaya Tuhan yang akan mengabulkannya seturut waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah firman dan doa pada hari ini. Terima kasih untuk Tuhan yang boleh mengizinkan kami mengikutinya, dan supaya kami boleh terus mengingat juga firman yang boleh kami dengarkan tadi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkannya dalam tangan Tuhan. Setiap doa kami dan ibadah kami ini dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah firman dan doa selesai. Sebentar lagi kita akan mengikuti PA. Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan diri dan link akan dibagikan di grup WhatsApp.